episode sebelumnya, Xiaoyan yang tampaknya tewas dalam serangan Zhu Jiangye justru bangkit dengan kekuatan warisan tubuh abadi dan membalikan keadaan. Dia melancarkan jurus pamungkasnya hingga menghancurkan pena reinkarnasi dan membuat Zhu Jiangye terdesak. Di sisi lain, tiga musuh yang semula ingin memanfaatkan situasi malah saling mengkhianati. Saat Xiaoyan membeku dalam es dan nyawanya terancam, Wang Ye hendak menyelamatkannya, namun dicegah oleh Ye Beijing yang menganggap ini sebagai ujian hidup dan mati yang harus dilalui Xiaoyan sendiri. Wang Ye memandangi Xiaoyan yang saat ini benar-benar berada di ujung tanduk. Dia sungguh tidak bisa membayangkan adanya perubahan lain. Jelas bahwa Xiaoyan telah mengerahkan seluruh kekuatannya dan sekarang benar-benar dalam keadaan tanpa harapan. Ia pasti akan mati. Jalan hidupnya sudah habis. Jika aku tidak turun tangan sekarang, dia akan mati. Wang Ye yang memikul tugas dari sang ratu datang dengan satu misi, melindungi Xiaoyan. Namun kini, kemunculan mendadak Ye Beijing yang menghadangnya membuat Wang Ye tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Xiaoyan yang dibekukan dalam kristal es memandangi tiga orang yang melesat ke arahnya. Seketika, semua tampak melambat, seolah waktu benar-benar berhenti. Dia menunjukkan senyum pahit. Perasaan krisis hidup dan mati yang amat kuat mengatakan kepadanya bahwa kali ini dia benar-benar akan mati. Apakah kali ini benar-benar akhir bagiku? Di dalam makam dewa, meskipun tidak terlihat ada jalan keluar, aku tetap tak mau menyerah. Dengan kemampuanku sendiri, aku telah bertarung sejauh ini dan mengerahkan segalanya. Aku belum pernah mengalami pertempuran seberat ini. Bertarung sampai darah dan energi habis, sampai tubuh hancur dan mendekati kematian. Pikiran demi pikiran melintas di benak Xiaoyan. Itu bukan karena dia sengaja berpikir, melainkan karena semua keyakinan dalam dirinya meledak bersamaan pada saat ini. Mereka berempat lebih kuat dariku, baik dari segi tingkat kekuatan maupun jumlah. Aku sepenuhnya kalah, tapi aku bisa bertahan sejauh ini. Dan sekarang aku akan mati begitu saja? Mengapa mereka begitu bersikeras membunuhku? Dan siapa sebenarnya murid dari Suseng yang muncul belakangan itu? Aku ini reinkarnasi dari makhluk tertinggi. Bagaimana mungkin aku mati di sini? Amarah mulai membara di mata Xiaoyan saat dia mengingat kembali seluruh pertarungan dan apa yang telah terjadi. Dia menyadari bahwa keempat orang itu pasti memiliki hubungan dengan Suzu dan mereka tidak segan-segan untuk membunuhnya. Bagaimana mungkin aku mati begitu saja? Tekad tak rela menyerah menyala di hati Xiaoyan, tapi kekuatan di tubuhnya sudah benar-benar habis. Dengan kekuatannya sendiri, ia tidak mungkin bisa melepaskan diri dari pembekuan Bing Leidong. Tubuhnya tidak bisa bergerak dan rasa tidak berdaya itu makin menyesakan. Dalam jeda yang singkat itu, ketiga musuhnya telah tiba dalam sekejap. Mereka masing-masing membawa amarah dan secara bersamaan melancarkan serangan mematikan ke arah Xiaoyan. Boom! Tanpa ada keajaiban, es yang membungkus Xiaoyan hancur berkeping-keping. Begitu juga dengan tubuhnya. Tubuh Xiaoyan meledak menjadi potongan-potongan daging yang berserakan. Namun, ketiga orang itu tidak lengah sedikit pun. Sebelumnya, Zhu Jiangye juga sudah pernah menghancurkan tubuh Xiaoyan. Namun dia tetap bisa hidup kembali secara ajaib. Maka mereka tetap waspada dan langsung mencari cincin penyimpanan Xiaoyan. Namun setelah menyapu area sekitarnya, mereka tak menemukannya. Bing Leidong, si tua bangka, jangan-jangan kau ingin mengambil semuanya sendiri? Teriak Yao Nantian sambil menatap Bing Leidong dengan curiga. Bing Leidong mengernyit. Mengambil apa? Jangan asal tuduh. Bukankah kristal es itu kau yang buat? Kemana cincin penyimpanan miliknya pergi? Aku hanya ingin mengambil kembali inti Yuan Shen milikku. Siapa lagi selain kau yang bisa mengambilnya dalam sekejap? Aku tidak mengambilnya. Sergah Bing Leidong sambil mengibaskan lengan jubahnya dengan kesal. Baiklah Bing Leidong, kalau kau tidak bisa memberi penjelasan, hari ini kita bertarung lagi. Aku tidak peduli meski sudah terluka parah. Aku siap bertarung nyawa. Teriak Yao Nantian. Kalian berdua, bisa diam sebentar? Suara Tian Luolan tiba-tiba membentak. Kondisinya belum jelas, tapi kalian sudah saling ribut. Mendengar suara Tian Luolan, keduanya baru menoleh dan menyapu pandangan ke sekitar. Biar aku kunci daging dan darahnya agar tak terjadi kejutan lagi. Dan kalian berdua, jangan lupa rencana kita tadi. Suara Tian Luolan bergema, dingin dan jernih. Meski kelopak bunga terus berputar mengelilinginya, namun tatapannya penuh dengan niat membunuh. Pandangan ketiganya kini tertuju pada Zhu Jiangye, yang tubuhnya sempat disegel dan hampir meledak oleh Xiaoyan. Mereka berniat membunuhnya juga.
Pelepasan kekuatan besar dari ledakan jiwa utama Xiaoyan membentuk badai penghancur yang belum juga menghilang. Awan energi itu menyelimuti area luas. Chu Jiangye belum mati, tanya Yao Nantian. Tian Luolan menggeleng. Aku masih bisa merasakan jejak kehidupannya, tapi sangat lemah. Saat inilah kesempatan kita. Yao Nantian dan Bing Leidong saling menatap. Mereka menggertakkan gigi. Dasar tua bangka, jangan coba-coba bermain licik lagi. Bunuh bocah itu dulu, kata Yao Nantian. Bing Leidong mendengus dingin, tak berkata apa-apa lagi. Keduanya berubah menjadi cahaya pelangi dan melesat ke dalam badai itu. Namun, saat mereka masuk, mata Tian Luolan memantulkan kilau aneh. Ia tampaknya merasakan sesuatu. Dia mengangkat tangannya, berubah menjadi dahan kering raksasa, dan mencengkeram ruang kosong. Beberapa bola cahaya muncul di telapak tangan itu. Melihatnya, Tian Luolan langsung berseri-seri. Ini semua inti asal. Hasil ini sudah cukup. Ia meraihnya dan bersiap melangkah pergi dengan bunga teratai di bawah kakinya. Namun tepat saat ia membalikkan badan, kilatan cahaya dingin menyambar ke arahnya. Dia buru-buru menghindar, tapi cahaya itu tiba-tiba meledak di sisinya dan membekukannya seketika. Tiba-tiba, Yao Nantian dan Bing Leidong yang tadinya menghilang muncul kembali. Sudah kubilang, wanita iblis ini sangat licik. Sudah pasti dia akan mencurangi kita. Tadi itu taktik pengalihan untuk menjebak kita keluar, ucap Yao Nantian. Tian Luolan menatap dingin. Ternyata pertengkaran mereka tadi hanyalah sandiwara untuk menjebaknya. Sebuah skenario agar ia terperangkap. Tian Luolan, apalagi yang ingin kau jelaskan? Tanya Yao Nantian. Tian Luolan mendengus, hendak membalas. Namun tiba-tiba telapak tangan pohon raksasa yang memegang inti asal itu meledak keras. Boom! Area di sekitar mereka meledak. Potongan daging Xiaoyan yang membeku bergetar hebat dan mulai menyatu kembali dengan cepat. Sial, dia benar-benar bisa beregenerasi. Cepat hentikan dia. Ketiga orang itu sontak panik dan segera menyerang, mencoba menghentikan proses pemulihan Xiaoyan. Tapi potongan darah itu berubah menjadi kabut darah saat disentuh. Mereka tak bisa menghentikannya. Semua bagian tubuh itu terus menyatu kembali. Dasar sampah kalian, biar aku yang selesaikan ini. Tiba-tiba, sosok compang-camping muncul. Seluruh tubuhnya berdarah, bahkan setengah kepalanya hilang. Orang itu adalah Chu Jiangye. Dia belum mati. Bahkan setelah terkena serangan super dari Xiaoyan, dia masih bertahan hidup. Dan kini, dia berniat melancarkan serangan terakhir yang paling mematikan. Chu Jiangye mengangkat tangannya yang tidak utuh, menuliskan karakter murka di udara dengan kekuatan samsara. Meski terluka parah, dia tidak akan memberi kesempatan Xiaoyan untuk bangkit kembali. Fakta bahwa Chu Jiangye masih hidup mengejutkan ketiganya. Mereka saling berpandangan, dan niat pembunuh pun langsung bangkit. Yao Nantian mengeluarkan belati dari tangan, aura es biru milik Bing Leidong menyebar, dan kekuatan jiwa kuat Tian Luolan menyelimuti seluruh ruang. Chu Jiangye, matilah! Tiga orang yang saling mencurangi tadi kini tiba-tiba bersatu. Mereka tahu jika tidak membunuh Chu Jiangye sekarang, mereka tidak akan mendapat apapun. Dan Chu Jiangye yang terluka parah saat ini adalah kesempatan emas bagi mereka. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.